Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok Sambal Mata akan mempresentasikan hasil wawancara kami untuk tugas besar Supply Chain Manager untuk laporan hasil observasi UMKM restoran Teras Kita Solo. Di sini kelompok kami adalah sebagai berikut. Pertama, ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Damianus Namura dengan NIM 10 20 22 50 0152. Kemudian Saya Muhammad Farid Fasya dengan NIM 10 20 22 53 00 59. Dengan saya, Muhammad Rizwa Mustafa Lutfi Hakim dengan NIM 1020 225 331. Saya Ida Bagus Abiar Chandra Wijaya dengan NIM 10202005000069. Dan saya Alvin Ahmad Firdaus dengan NIM 1020 225 30026. ya, kemudian untuk presentasi selanjutnya silakan untuk anggota yang bertugas diberikan waktunya. Oke. Saat ini kita ada di profil bisnis ya. Jadi Teras Kita Solo ini berdiri sejak Oktober 2021. Tepatnya di tengah masa pandemi. UMKM ini memiliki konsep yang unik nih, yaitu Homemade Culinary and Cafe yang menempati sebuah rumah heritage atau bangunan tua peninggalan era 1950-an. Jadi saat ini karyawan mereka itu ada 10 orang. Yang menarik di sini itu kapasitas fisiknya yang sangat terbatas, hanya muat untuk 15 sampai 18 orang saja. Namun performa omsetnya harian mereka itu sangat mengesankan, mencapai 5 sampai 9 juta rupiah. Dari sini terlihat bahwa bisnis ini itu sangat resilient gitu. Namun tingginya omset mulai berbenturan dengan keterbatasan fisik bangunannya. Oke, boleh di next. Nah, kita masuk ke pilar SCM yang pertama ini yaitu tentang pengadaan atau procurement. Dari hasil observasi kami memetakan adanya relasi yang sangat informal. Teras Kita Solo ini bermitra kurang lebih 15 supplier aktif. Lalu sistem pemesanannya 100% hanya mengandalkan grup WhatsApp atau chat pribadi seperti itu. Dan siklus pemesanannya sangat cepat, seperti sayur-sayur gitu dipesan setiap hari, sedangkan protein seperti daging itu tiap 1 sampai 2 hari. Jadi tidak ada kontrak tertulis formal, jadi semuanya murni berbasis kepercayaan. Nah, hal ini itu menciptakan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang beresiko. Oke, boleh next. Ya, di sini kemarin ada di pilar kedua SCM yaitu operasional produksi dual flow model di ruang terbatas. Di dalam restoran Teras Kita itu pertama ada jalur pertama yaitu make to order MTO. Make to order itu ada pemesanan menu fresh, nasi goreng, bakmi dengan preparasi saat masuk pesanan. Dengan preparasi saat pesanan masuk dengan lead time itu 10 sampai 20 menit. Maksudnya itu jadi menu freshnya itu ada preparasi untuk pembuatannya. Contoh, kalau nasi goreng itu kan ada pembuatan untuk sayur-sayurannya ya dipotong-potong dulu. Jadi itu bukan langsung barang jadi, tetapi yang harus ada persiapannya. Kemudian untuk jalur 2, make in advance MIA, itu adalah menu kompleks seperti beef steak. Nah, jadi itu daging udah dibumbuin, dimasukin freezer maksimal 3 hari. Kemudian jika ada pesanan masuk, eksekusinya langsung cepat. Jadi bedanya dengan make to order, make in advance ini apa itu namanya bahan-bahannya itu udah disiapin dulu. Jadi tinggal digoreng, kemudian lead time-nya akan jauh lebih cepat untuk dikasih ke konsumen. Nah, untuk peralatan standarnya itu ada kompor wus, oven, terus 5 freezer besar. Terus kemudian difungsikan itu maksimal oleh 6 staf dapur dengan SOP yang sangat ketat untuk menjaga konsistensi di tengah tingginya turnover karyawan. Nah, volume kapasitasnya
itu biasanya untuk bahan-bahannya, untuk hari-hari biasa, itu mereka itu menyediakan 30-40 porsi makanan. Kemudian untuk snack-nya itu ada di sekitaran 13-15 porsi. Terus di minuman itu ada 20 porsi. Kemudian untuk weekend, semisalnya ada kelonjakan permintaan dari konsumen, itu mereka menyediakan 60-70 porsi makanan dan sebagainya. Nah, kemudian ada di pilar selanjutnya manajemen inventory, layan sistem yang terlampau manual. Nah, di restoran teras kita ini mereka itu menggunakan pengendalian persediaannya itu secara manual, yaitu yang di kanan. Tapi awalnya itu mereka menggunakan sistem digital. Harapan mereka itu semoga dengan sistem digital ini semuanya itu terintegrasi dengan cepat gitu ya. Tapi sayangnya setelah mencoba aplikasi Mokapos yang untuk berbasis digital dengan inventory itu diharapkan terintegrasi, kenyataannya mereka itu gagal, nggak cocok dengan bisnis yang mereka lakukan. Nah, kemudian akhirnya mereka pindahlah kembali lagi ke pencatatan manual. Dengan pencatatnya itu laporan teks harian di grup WhatsApp oleh satu staf khusus, single point of value. Nah, kemudian tuh stok minumannya juga dilaporin. Contoh misalnya ada stok 40-50% untuk bahan-bahan bahan tahan lama. Itu biasanya juga dilaporin secara manual melalui WhatsApp. Kemudian juga untuk safety stock dan ROP, mereka itu nggak ada formulasi khusus untuk tolak ukur bagaimana nih kalau misalnya stoknya habis. Mereka tuh menggunakan intuisi. Jadi nggak ada stok minimal perhitungan khusus untuk kemudian stoknya itu diperbarui. Nah, insight-nya yang kami dapatkan, pendekatan Lean itu ternyata itu sukses untuk pemesanan harian kuantitas kecil. Dan dengan demikian itu menekan angka bahan expired hingga mendekati nol. Namun, kami juga menilai hal itu akan beresiko memicu stock out saat terjadi lonjakan pesanan mendadak seperti hari raya Lebaran atau hari-hari raya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian, silakan selanjutnya yang bertugas. Selanjutnya yaitu teks distribusi saluran ketimpangan beban pada dine-in. Di sini itu dilihat dari sisi distribusi penjualannya. Di sini 70% pendapatan restoran ini berasal dari dine-in, yaitu pelanggan yang makan secara langsung di tempat. Permasalahannya, kapasitas restoran ini hanya sekitar 15 hingga 18 kursi. Cukup kecil untuk ukuran restoran yang mengandalkan kunjungan langsung. Artinya, ketika jam sibuk dan kursi sudah penuh, pendapatan mereka otomatis berhenti di situ. Tidak ada ruang untuk naik sampai ada pelanggan yang selesai dan pergi. Ini cukup membatasi potensi pertumbuhan restoran tersebut. Di sini bisa kita lihat juga sekitar 30% berasal dari takeaway dan delivery, seperti pesanan melalui WhatsApp, GoFood, dan sebagainya. Hanya saja, dari saluran online ini, margin atau keuntungannya itu sedikit lebih kecil karena adanya potongan biaya dari platform. Yang menarik, sebenarnya ada potensi yang cukup besar dari pesanan seperti rombongan atau catering kecil gitu. Dari informasi yang kami dapat saat wawancara, kadang mereka menerima pesanan hingga 100 kotak secara insidental. Namun, karena belum ada promosi atau pengelolaan saluran secara aktif, peluang seperti ini hanya datang sesekali. Padahal jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang sangat menguntungkan. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu slide identifikasi friksi SCM atau memetakan risiko fundamental. Kami di sini mencoba petakan risiko-risiko fundamental atau friksi yang terjadi di rantai pasok mereka dari 3 sisi utama, yaitu pengadaan, operasi, dan distribusi. Pertama, dari sisi pengadaan. Selama ini, komunikasi dengan pemasok hanya dilakukan melalui WhatsApp tanpa adanya kontrak formal. Di sini bisa dilihat risikonya jika suatu saat pemasok langganan tiba-tiba berhenti memberikan layanan, misalnya karena kehabisan stok atau alasan lain, restoran ini tidak memiliki pemasok cadangan.
Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan operasional secara tiba-tiba atau yang biasa disebut supply chain shock. Yang kedua, dari sisi operasi dan inventory. Proses rekap stok bahan baku masih dilakukan secara manual oleh satu orang karyawan. Belum ada angka safety stock atau stok cadangan yang ditetapkan secara baku. Di momen-momen ramai seperti bulan Ramadan atau akhir pekan, risiko kesalahan manusia atau human error menjadi cukup tinggi. Satu kelalaian dalam mencatat stok bisa berakibat fatal pada kehabisan bahan, dan pada akhirnya restoran harus menolak pesanan atau kehilangan potensi penjualan yang harusnya ada. Yang ketiga, yaitu poin dari sisi distribusi. Ini yang paling terasa dampaknya, karena 70% omset bergantung pada kapasitas 15-18 kursi. Restoran ini sering kali tidak bisa menerima reservasi dalam jumlah besar. Misalnya rombongan lebih dari 20 orang. Padahal momen-momen seperti buka puasa bersama atau secara keluarga sebenarnya memiliki nilai transaksi yang cukup besar. Namun, terpaksa harus ditolak bukan karena masalah makanan, melainkan karena keterbatasan tempat untuk reservasi. Inilah yang kami sebut sebagai bottleneck pendapatan murni, sebuah hambatan struktural yang membatasi pertumbuhan bisnis mereka. Di sini bisa mengambil kesimpulannya yaitu model bisnis restoran ini sebenarnya menjanjikan, namun struktur rantai pasoknya masih rapuh dan distribusinya belum seimbang. Sekian dari saya, dilanjutkan teman saya. Baik, di sini akan jelaskan akar masalah pertumbuhan skala mikro. Jadi, berdasarkan analisis kami, masalah mereka bukan pada penciptaan permintaan, pasar mereka itu sudah termasuk kuat secara organik. Masalah utamanya adalah batas fisik dan batas sistem. Nah, kesimpulannya, mempertahankan model manual dan ruang sempit ini sama dengan menahan laju pertumbuhan pendapatan. Terlepas dari seberapa ramai pelanggan yang ingin datang, omset mereka akan mentok di angka tersebut jika tidak ada pembenahan. Boleh di next. Jadi ini cetak biru transformasi inisiatif jangka pendek 0-6 bulan. Ini adalah rekomendasi dari kami. Yang pertama ada transisi data, memindahkan laporan WhatsApp ke Google Sheet agar real time dan bisa diawasi pemilik. Lalu yang kedua ada mitigasi risiko, buat perjanjian kerjasama, serta menyederhanakan dengan supplier bahan baku utama agar pasokan aman. Lalu yang ketiga ada penetrasi online, mengagresifkan promosi di GoFood dan Shopee Food untuk memecah kepadatan dengan targetnya pesanan takeaway naik di atas 30%. Boleh di next. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk cetak biru transformasi, yaitu inisiatif strategis untuk jangka 6 sampai 24 bulan. Baik, sementara untuk jangka menengah dan panjang ini dari 6 sampai 24 bulan, kami merekomendasikan langkah yang lebih strategis, yaitu untuk digitalisasi terintegrasi. Kami mencoba kembali aplikasi POS yang lebih ramah pengguna, seperti kasir pintar agar stok terpotong otomatis. Lalu pada hybrid purchasing ini, mulai beli grosir mingguan untuk bahan yang awet, seperti daging, untuk menekan cost, sambil tetap beli harian untuk sayuran. Pada ekspansi infrastruktur, kami menyarankan untuk ini yang paling krusial ya, karena mengeksekusi pelebaran ke rumah tua di sebelahnya agar bisa menampung grup 20 hingga 40 orang, sehingga tidak ada lagi lost sales yang akibat penolakan pelanggan. Boleh di next. Lalu ini yang terakhir, kesimpulan dari bertahan menuju skalabilitas. Nah, sebagai penutup, Teras Kita Solo ini adalah contoh nyata UMKM dengan intuisi bisnis yang hebat dan rantai pasok yang luar biasa ramping. Namun untuk bisa scale up ya, mereka harus bertransformasi. Kuncinya ada 3, yaitu formalisasi relasi procurement, digitalisasi inventory, dan ekspansi kapasitas distribusi. Dengan melakukan ketiganya, Teras Kita Solo bisa melepaskan bottleneck pendapatan tanpa harus kehilangan keunikan rasa masakan rumahannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari presentasi yang telah kami lakukan. Kami mengucapkan terima kasih.